Ada satu suara nih di kota Kudus yang jadi penanda datangnya Ramadan. Suara ini udah bergema selama 500 tahun loh, dan setiap tahunnya gaungnya justru makin kencang. Inilah kisah Festival Dandangan. Oke, coba lihat deh gambar ini. Langsung kelihatan kan ramenya? Ini dia Dandangan Zaman Now. Sebuah perayaan yang begitu hidup, penuh energi. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah acara yang dimulai 500 tahun lalu bisa bertransformasi jadi kayak gini? Untuk paham, kita harus rasain dulu suasana dandangan modern itu seperti apa. Coba bayangin ya, ini tuh bukan pasar biasa. Ini lebih kayak pesta jalanan raksasa, perayaan buat semua indera kita, dan jadi jantungnya persiapan Ramadan di kota Kudus. Jadi selama 12 hari penuh, itu hampir 2 minggu loh, jalanan di sekitar Masjid Menara Kudus yang ikonik itu berubah total. Fungsinya bukan lagi jalanan biasa, tapi jadi pasar dadakan yang hidup banget, narik ribuan orang buat ngerasain denyut nadi kota sebelum bulan suci. Nah, yang bikin dandangan ini spesial ada beberapa hal yang cuma bisa kamu temuin di sini. Setahun sekali loh. Contohnya, intip ketan. Jajanan khas dari keraketan ini dijual sama pedagang turun-temurun, beberapa bahkan udah generasi keempat, yang cuma muncul pas festival. Ini dia rasa tradisi yang sesungguhnya. Tapi ya, di tengah semua keramaian modern ini, ada penjual, makanan, wahana mainan, sebenarnya ada denyut jantungnya loh, ritme kuno yang jadi asal-usul semuanya. Jadi, apa sih itu sebenarnya? Oke, sekarang kita time travel sedikit ya, mundur ke masa lalu. Jauh sebelum jadi pasar raksasa kayak sekarang, dandangan punya makna yang jauh lebih simpel dan mendalam. Ini semua tentang sebuah suara yang menyatukan komunitas. Ceritanya gini. Ini semua dimulai di abad ke-15, zamannya Sunan Kudus. Coba bayangin, dulu kan belum ada kalender canggih kayak sekarang. Jadi gimana orang tahu Ramadan mulai? Ya mereka kumpul di depan masjid, nungguin satu hal, pengumuman dari Sunan Kudus. Dan pengumuman itu bukan lewat kata-kata, tapi lewat suara pukulan beduk yang khas. Nah, dari suara beduk, dang, 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 itulah nama dandangan lahir. Simpel banget kan? Suara itu jadi sinyal buat semua orang, jadi pengumuman, perayaan, sekaligus panggilan buat kumpul. Intinya, nama festival ini ya suara itu sendiri. Dan pusat dari semua ini, baik secara fisik maupun spiritual, itu ada di satu bangunan yang luar biasa banget, Masjid Menara Kudus. Ini bukan cuma masjid biasa, ini tuh kayak buku sejarah yang dibangun dari batu bata. Biar ngerti kenapa masjid ini unik banget, kita harus paham dulu filosofi pendirinya. Sunan Kudus itu menyebarkan Islam bukan dengan cara menggusur budaya lama, tapi justru merangkulnya. Keren banget kan? Dia nunjukin rasa hormat yang mendalam ke tradisi Hindu-Buddha yang udah ada lebih dulu di masyarakat. Dan buktinya, lihat aja arsitektur masjidnya. Coba perhatikan dua gambar ini deh. Di satu sisi, menaranya itu mirip banget sama candi Hindu. Di sisi lain, ada kubah khas Timur Tengah. Dua-duanya berdiri bareng, harmonis, di satu kompleks yang sama. Yuk, kita bedah lebih detail lagi. Menaranya jelas inspirasinya dari candi Hindu. Atap ruang sholat utamanya itu pakai gaya tumpang khas Jawa. Terus, kubahnya mencerminkan pengaruh Arab. Bahkan nih, pancuran wudhunya yang ada 8 katanya terinspirasi dari ajaran Buddha. Dan yang paling keren, buat menghormati tetangga yang Hindu, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi. Tradisi ini masih dijaga loh sampai sekarang. Oke, kita lompat lagi ke masa kini. Kita lihat gimana tradisi yang awalnya sederhana ini sekarang jadi sebuah mega event yang logistiknya wah rumit banget. Sekarang festivalnya itu jalan selama 12 hari penuh, lebih lama dari sebelumnya. Jadi pedagang dan pengunjung punya lebih banyak waktu buat nikmatin. Untuk pedagang resminya aja ada lebih dari 527 lapak. Itu yang resmi loh ya. Kalau dihitung sama yang nggak resmi di sekitarnya, jumlahnya bisa tembus 1000. Jualannya macam-macam, dari baju sampai mainan. Nah, kalau udah seramai itu, sampahnya pasti banyak banget kan? Makanya perlu ada tim khusus isinya 54 orang yang tugasnya cuma buat ngurusin kebersihan, biar semuanya tetap nyaman. Jadi ngurusin dandangan hari ini tuh artinya berhadapan sama tantangan zaman modern. Mikirin rekayasa lalu lintas biar nggak macet total, ngelola sampah yang bertonton tiap hari, dan yang paling penting, yang ngejaga keamanan ribuan orang yang berdesakan di jalanan. Nah, ini nih yang jadi inti persoalan dandangan modern. Gimana caranya menyeimbangkan akarnya yang sakral sama kesuksesan komersialnya yang, ya ampun, luar biasa gede. Coba kita bandingin deh.
Dulu dandangan itu murni acara spiritual yang dipimpin oleh seorang wali. Fokusnya ke komunitas, ke iman. Sekarang, udah jadi mesin ekonomi yang dikelola Pemkot. Fokusnya ke dagang, pendapatan, logistik. Dua-duanya ini adalah wajah dandangan hari ini. Jadi, tantangannya tuh di sini. Gimana caranya biar roh Ramadannya tetap jadi pusat? Gimana ngelola sisi komersialnya tanpa kehilangan jiwanya? Dan yang gak kalah penting, gimana caranya bikin tradisi ini tetap nyambung buat generasi muda? Biar mereka lihat ini bukan sekedar pasar malam, tapi sebuah warisan berharga. Ini pertanyaan yang sebenarnya nggak cuma buat Kudus loh, tapi juga buat banyak tradisi lain di seluruh dunia. Kalau sebuah tradisi udah jadi industri, udah jadi populer dan menguntungkan, gimana caranya kita jaga biar jiwanya nggak hilang di tengah keramaian? Nah, itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.